Halo teman-teman, selamat datang di channel Let's Go Privat. Kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat, mulai dari penjumlahan sampai pembagian. Yuk langsung kita mulai. Nah, yang pertama kita mau ngomongin tentang penjumlahan dan pengurangan. Oke, pertama kita akan ngomongin tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini ada tips kalau misalnya gini. Kalau tanda sama, maka jumlahkan saja. Terus abis itu ikuti tandanya. Nah, kalau misalnya kalau tandanya beda, maka kita kurangkan. Dan ikuti tanda yang lebih besar. Oke, nah kita mau ngomongin si yang pertama dulu ini. Kalau tanda sama, jumlahkan saja, ikuti tandanya. Jadi, misalnya gini. Kalian perlu tahu kalau misalnya tanda itu kan ada yang namanya ini itu positif dan ini adalah negatif. Oke? Nah, jadi gini. Kalau misalnya tandanya sama, kita ngomongin tentang tanda sama dulu ya. Tanda sama. Tanda sama itu misalnya kayak 5 ditambah 3. Oh, ini kan biasa ya, berarti 8. Nah, terus kalau misalnya ada 5 ditambah min 3. Nah, maksudnya apa? Ini kan penjumlahan terus tandanya sama nih. Tandanya sama, mereka sama-sama nilainya negatif. Berarti kita ikutin aja, jumlahin saja, ikuti tandanya. Karena tandanya negatif berarti jumlahkan, ikuti tandanya, berarti sama dengan min 8. Nah lagi, kalau misalnya ada min 6 ditambah min 12, ya udah berarti kita ikutin tandanya sama-sama min, berarti min kita jumlahin berarti 18. Agak ngerti di sini? Terus lagi, kalau misalnya ada min 7 ditambah min 6, karena dia sama-sama minus, berarti minus 7 tambah 6 adalah 13. Kayak gitu. Kalau misalnya yang lain 7 tambah 6 ya 13. Oke? Nah, itu kalau misalnya tanda sama. Terus kalau misalnya kalau tanda beda kita kurangkan, ikuti tanda yang lebih besar. Jadi kita ke tanda beda. Oke? Nah, tanda beda misalnya kayak gini. 7 ditambah dalam kurung minus 4. Oke? Dikurangin. Kalau tanda beda itu dikurangin. Kita lihat siapa yang paling gede. Oke? Ini kan positif nih. Ini kan negatif. Lebih gede angka 7 apa angka 4? Angka 7. Berarti kan plus 7. Nah, kita kurangin tinggal 7 dikurang 4. 3. Berarti hasilnya adalah plus 3 atau plus 3 kita tulisnya di 3 doang. Nah, terus abis itu ada min 6 tambah 2. Nah, kita lihat nih. Antara 6, kan tandanya beda ya. Antara 6 sama 2 lebih gede mana? Lebih gede 6. Ternyata 6 itu tandanya adalah negatif. Berarti di sini adalah negatif. Tinggal dikurangin aja. 6 ditambah 2. 6 tambah 2. 6 dikurang 2. Berarti hasilnya adalah 4. Oke, kalau misalnya dia puluhan gimana? Misalnya minus 100 ditambah 60. Kita lihat antara 100 sama 60 gedean mana? Gedean 100 kan, berarti dia nanti jadi minus. Terus tinggal dikurangin aja, 100 dikurang 60 berarti berapa? 40, jadi minus 40. Kalau misalnya keterbalikannya gimana? Misalnya ada 120 ditambah minus 140. Nah, kita lihat 120 sama 140 lebih gede siapa? Lebih gede si 140. Berarti hasilnya adalah minus.
Nah, minus berapa? Tinggal 140 kurang 120. Yang gede kurang yang kecil, berarti 20. Lagi, kalau misalnya ada 165 ditambah minus 50, berarti kita lihat lebih gede yang plus apa yang minus. Lebih gede yang plus lah, berarti lebih gede 165 kan, berarti plus. Hasilnya plus, tinggal 165 dikurang 50 adalah 115. Oke. Habis itu kita mau ke perkalian sama pembagian. Nah, kenapa aku skip pengurangan itu? Nanti ada hubungannya sama perkalian. Nah, yang kita tahu kalau misalnya positif dikali dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Nah, jika positif dikali dengan negatif, berarti hasilnya adalah negatif. Negatif dikali positif, berarti hasilnya adalah negatif. Dan jika negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Nah, begitu juga sama pembagian. Positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Dan negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Jadi mereka ada kesamaan ya. Dimana kesamaannya ketika mereka punya tanda yang sama, misalnya positif ketemu positif, negatif ketemu negatif, berarti mereka akan jadi plus. Dan dimana kalau misalnya tanda mereka beda, berarti dia akan menjadi negatif. Oke, jadi misalnya kayak gini, misalnya ada 3 dikali 4, ini otomatis hasilnya 12 ya. Nah, terus abis itu misalnya lagi ada min 3 dikali min 4. Berarti kan di sini ada min ya. Ada min kali min kali min hasilnya adalah plus 12, atau kita bisa tulis 12 aja. Nah, kalau misalnya dia gini, min 3 dikali 4. Nah, 4 itu kan nilainya positif ya. Berarti negatif kali positif berarti hasilnya negatif. Berarti negatif 12. Nah, kalau misalnya dibalik, kalau misalnya yang min 4-nya negatif, berarti kan ini kita anggap positif, sini negatif kan. Positif kali negatif adalah yes, negatif, minus 12. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya ada lagi misal min 5 dikali dalam kurung min 2, berarti hasilnya adalah min, enggak dong, kan negatif kali negatif, berarti hasilnya adalah plus 10. Nah, kalau misalnya min 5 kali 2, hasilnya adalah negatif ketemu positif, berarti hasilnya adalah min 10. Kalau misalnya 5 kali min 2, berarti apa? Positif ketemu negatif, berarti hasilnya apa? Minus 10. Oke, nah itu juga berlaku di pembagian. Nah, kita ke pembagian sebelah sini. Nah, ini tuh sama aja. Jadi kalau misalnya 12 dibagi 3, ini kan positif ketemu positif ya. Sini aja deh, 12 bagi 3. Berarti hasilnya apa? 4. Kalau misalnya min 12 bagi min 3, berarti negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif, berarti 4. Nah, kalau misalnya min 12 dibagi 3, berarti negatif ketemu positif, berarti hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Negatif 4. Kalau misalnya 12 dibagi dalam kurung min 3, berarti hasilnya adalah negatif ya, karena kan positif ketemu negatif, negatif 4. Nah, terus abis itu kenapa sih kalau misalnya ini kan ada 12 bagi 3, sama ada misalnya min 12 bagi dalam kurung min 3. Di kalian mungkin ada yang bertanya sih, kenapa yang sebelah sini dia pakai dalam kurung? Karena buat ngebedain aja. Kalau misalnya ini min 12 dibagi min 3, ini rasanya nanti agak ada yang ketuker gitu. Jadi biasanya kita pisahin pakai tanda kurung. Lanjut lagi, kita mau ke pertambahan sama pengurangan. Nah, tadi kalau misalnya di penjumlahan itu kan kalau misalnya yang beda tanda itu berarti dikurang, kalau yang sama tanda berarti ditambahkan terus ngikutin tandanya. Nah,
Kalau misalnya ini jadi misalnya gini, ada 5 tambah 3 kan tadi udah ya, hasilnya adalah 8. Nah, di sini misalnya 5 tambah dalam kurung min 3, berarti hasilnya apa? Nah, kalau misalnya cara cepetnya adalah plus ketemu minus adalah tadi minus kan? Kayak plus kali minus atau plus ketemu minus atau plus bagi minus, itu sama aja. Berarti itu hasilnya min. Berarti tinggal diginin aja, berarti 5 min 3 hasilnya adalah 2. Jadi kayak gitu. Nah, ini nggak berlaku kalau misalnya dia begini ya. Nah, nggak berlaku. Karena apa? Nggak ada tanda yang ketemu. Berarti kita ngikutin siapa yang paling gede? 5. Berarti 5 tandanya minus. Berarti minus 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2. Ada yang tandanya ketemu kayak gini. Jadi misalnya lagi ada 7 plus dalam kurung min 4. Berarti 7 kurang 7 plus ketemu minus, ada yang ketemu, berarti plus ketemu minus kan minus 4, berarti hasilnya bisa langsung 3. Nah, kalau misalnya pengurangan gimana? Ya kalau misalnya pengurangan misalnya 5 kurang 3 kan pasti hasilnya 2. Terus kalau misalnya 5 dikurang dalam kurung min 3, nah ini kan ada tanda nih yang ketemu nih. Nah, di mana negatif? Kalau negatif hasilnya adalah positif. Jadi 5 tambah 3 berarti 8. Habis itu kalau misalnya ada lagi min 7 min 2, ini itu sama aja kayak utang 7 utang lagi 2. Berarti kamu udah utang 7 nih, utang lagi 2, berarti utang kamu tambah banyak, berarti minus 9 lagi. Kalau misalnya minus 19 ditambah 6, nah ini tuh kayak gini aja loh. Kayak kalau gampangannya nih ya, kamu punya utang nih 19 nih, terus kamu bayar sama 6.000. Menurut kamu masih punya utang nggak? Ya masih lah, karena utang kamu lebih gede daripada uang kamu. Berarti sini adalah minus 19 dikurang 6. Berarti utang kamu sisa berapa kalau misalnya dibayarin 6.000? Ya berarti utang kamu sisanya 13.000. Kayak gitu. Jadi misalnya kamu utang 25, terus ditambah lagi utang lagi misalnya 20. Nah, ini plus ketemu minus, ini hasilnya minus kan, jadi min 25 min 20. Berarti kamu utang 25, kamu utang lagi nih 20 nih, berarti utang kamu makin banyak, berarti minus 45. Nah, biasanya kalau misalnya aku agak bingung, aku pakai soal yang utang-utangan. Jadi kalau misalnya utang aku 18.000, terus aku bayar misalnya 2.000, ya udah berarti kan aku cuma punya uang 2.000, sedangkan utang aku 18, berarti aku masih punya utang. Nah, utang berapa sisanya kalau dibayarin? Berarti sisanya 16. Kayak gitu. Semoga bermanfaat ya.